Oke, jadi apa yang membuat lo sampai kayak Opening dulu. terlalu cepat? Kenalan belum. Ngejar waktu nih kayaknya profesional. Iya, profesional. Korporasi. Oke, balik lagi bersama Ceramix. Ceramix. Gue Indro. Gua Pandu Polo. Kali Kita ini kita kedatangan. kedatangan tamu. Angga. Siapa Dari mana? Angga? Dari mana? Boleh nggak brand sebelum? Ya, Oke, boleh kan? banget, Apa-apa boleh dong. banget. Dari mananya? Rumah kan lo di Duku Atas situ. Excitebiz lah, Excitebiz, Excitebiz, X Studio Excitebiz. 12, Good Step, banyak lah. Oke, Sekarang berarti sekarang udah lama merintis ya. bergelut di dunia kreatif lah ya. Lo mau lumayan. ngelawan secara portfolio lo biasanya ngelawan tuh kalau kayak gitu. Enggak, tapi gue masuk habis 2013. Nah, dia yang wow, bawa, wow. dia yang bawa Bloodshot. Organik nggak tapi lo masuk ya? Organik dong. Organik. Organik. Seperti biasa, Ceramix pasti mau ngobrol-ngobrol seputar ekonomi Bitcoin. Wow. Sama kayak Pak Purbayan Enggak. terbatang. Luas. Pengetahuannya luas. Ya, yang pasti pembahasannya tentang sepatu dan apa ya? Masih culture, di dunia sepatu culture dengan pendukung culture yang apa? berbeda lah. Culture Iya. berbeda dan POV. culture Ya, sekitarnya. POV berbeda. Ya. POV berbeda. Kita mau Pakai apa hari ini kita? Oke. Betul. Ini udah berganti hari nih. Start. Dari Lu Polo dulu Mas deh. biasa. Gua pakai kenikmatan berlari. Oke. Sepatu Satisfy yang warna Grenoble Green. Kenapa dipakainya ke sini? Karena gua nggak trail run, jadi gua pakai aja kemanapun itu. Iya. Dan nyaman ternyata. Itu dia pilihan gua. Sama gue sedikit nyambungin dengan narsumnya. Narsum. Betul. Yoi. Oke. Ada sedikit mau ngobrol tentang luar. Arah-arah outdoor gear dan outdoor culture lah. Yes. Wih, outdoor Oce. culture. Angga pakai apa nih Angga? Angga? Outdoor. Sih. Bintang Nggak tamunya outdoor sama sekali, cuman casual. Sepatu Clarks Desert Boots, denim press, ini Convact Jepang. Gue juga lupa. Gue tuh lumayan disupport. Sama? Asik. Oh iya, baju lo Sama apa? tempat Baju lo. ini udah pasti thanks to Red 1440 pakai streetwear Against Lab itu dari Malaysia. Kalau celana beli dong. Wah gitu. Ya dari sini juga Good Friends. Good Day mulu gue inget ya. Good Friends ini karena Friends. nyaman banget. Indro Oke. pakai apa? Gua pakai Ini kok sama minggu lalu? baju gue kebetulan ini. Tapi jujur, baju gue cuma ini doang. Beneran. Hitam, putih-putih. Putih-putih. Gitu. Gue gak ada warna lain lah. Ini baju kin dari Kangki. Itu cincinnya masa nggak ganti? Cincin pernikahan gue. Iya. Perlu gue sebut merek? Chrome Hearts. Kalung 50.000. Oke. Celana WMC. Sepatunya Kangki Plus. Wah, apa tuh? Apa tuh? Harusnya Cerita. gue gak tau ya pas by the time ini tayang udah rilis atau belum. Cuman ini rilis di 2 Februari. Spill dong, spill dikit. Jadi Kangki bikin premium line yang focusing di leather and suede. Udah sampai situ aja. Ya. Nanti lihat sendiri. Gak enak gitu, mau reveal terlalu banyak. Ya. Ntar harus lihat sendiri. Ya. Tunggu tanggal rilisannya. Ya. Iya betul. Kita Kenapa mau- nih kita mengundang Angga nih? Apa yang Kenapa? mau kita gali nih? Karena gue tahu dia tetangga gue. Tetangga. Emang Enggak. Gue Dekat. Duren 3, Doi Pejaten. Wah. Sebenarnya rumah dekat. Rootsnya Oke, doi oke. situ. Iya. Terus gue juga situ. Jalur Mikrolet 42. Jujur sama. Iya, jalur sama. doi. Iya. Oh berarti waktu kantor di Kemang rumah pada deket-deket banget? Dekat. Wow. Yang sering ya ibaratnya tebeng-tebengan apa segala macam. Iya. Gue kira dia mau ngehajar. Gue dulu nggak boleh naik angkot nih. Oh. Gua Ntar. angkot apaan sih? Padahal gue tahu tuh ceritanya kagak ada ceban jadi harus jalan dari Atma ke Cinere kemana? Sumpah, Atma ke Cinere jalan kaki. Atma ke Cinere jalan kaki. Keras gak tuh itu? Tapi lurus doang. Lurus. Atma Ada Cinere. pondok labunya. belok cuma ada dua, Iya, Ada ada jaringnya. iya. Tidur bentar di ATM karena ada AC-nya. Tidur bentar di ATM. Gua duduk. Gue jalan kaki 2 kali. bener tuh. Bener. Jalan kaki 2 kali dari Atma ke rumah itu karena total nggak ada duit. Gue nongkrong di depan Kemang Village.
yang sekarang Moto Village, kalau Moto tahu. Village. Iya. Itu ada tiang listrik, gue duduk di situ. Karena gue capek banget. Gue capek banget. Tapi gila sih Atma. Ada mobil ngerem, ciit, bokap gue. Oh marah-marah. Kaget. Iya, Kaget. oh gimana? Kaget bokap gue. Kok kamu jalan orang nggak ada duit? Gitu. Parah. Padahal dia juga nggak ada duit. Loh iya dong. Gue nggak ada duit karena dia nggak ada duit. Iya benar sih. Benar sih. Iya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Late bokap lo. Late bokap Oke. gua. Gitu. Nah itulah. Semua orang ada prosesnya. Pernah di posisi itu ya. Sebelum rambut rapi itu ada prosesnya. Oh. Oke. Gitu. Walaupun rambutnya agak bolong dikit. Sebelum gua serang dia suka ngaku. Jadi ya udahlah. Ya udah. Gitu kan. Lu udah cukup lama kan di dunia yang digerakkan oleh hype. Anjir. Di titik apa sih lu sadar kalau sneaker tuh ibaratnya bukan cuma sekedar alas kaki point of view lu nih, tapi dia juga apa ya? Alat pembentuk identitas atau lo self statement ya jatuhnya. Nah, itu dari awal sih, dari awal gue kenal hype beast atau something hype. Gue atau web lainnya ya. Zaman dulu kan gue kelas 5 SD, gue punya duit ke warnet, lumayan lihat Whatnot segala macam kan. Masa lu 5 ya? Pas sih. MI Nurul Hidayah. Pas 5 SD gue. Kita tuh jis gua. Gua tunggu. Terus, gua nggak mau. Najis. Gua nggak mau koreksi itu. Karena itu keren. Oke. Itu keren. Terus? Di situ gue ngelihat ya first exposure gue ke culture sneakers, clothing lokal, internasional di situ. Terus gue ngelihat emang entry point yang paling banyak sering digoreng saat itu sepertinya sepatu. Tapi zaman dulu fans Nike era lu tuh berarti itu tahun berapa ya? Enggak ya? 2010-an harusnya. Enggak. 2004 kali ya? 2004 2005. Oke. Iya. Terus zaman-zaman tribute. Fans Simpson. Itu Fans Simpson di Orbis tuh. Di Orbis. 2010-an tuh ya. Iya. Enggak, sebelum, Paul. Sebelum. Itu Ya gue karena gue ngingetnya gue kerja di situ. Ya, Mr. Cartoon lupa ya. kalau tribute udah jauh lebih lama lagi. Ya, Orbis juga. Gitu. Terus gue ngeliat, wih ini emang jadi gue ngeliat menurut gue si sneakers tuh penting lah buat ngebentuk jati diri awal ya. Jadi gue dulu belum dari bawah ke atas soalnya tanya celana atasan gue belum terlalu mikir, sepatu lah yang paling entry point. Dan SMA gue ke ini akhirnya first sneakers gue tuh ini Vans Neck Face Skate High, beli di Geraha Obor. Penny. Wah itu kena dong. Iya. Neck face yang hitam abu-abu terus ada grafik orange-nya. Bukan hitam orange yang gini. Ya udah tangannya coba. Tahu dong. Singkong, soto cakep. Lu scroll apaan? Pertanyaan. Ya, lu skate high. Skate high. Jadi pas SMA gue pakai itu udah kayak paling nyampe lah berasanya. Yang lain pada Macbeth gue pakai itu. Oh, langsung 1,2 ke waktu itu. SMA. Iya, oke. Iya benar tuh. Itu masih untuk ukuran Masih ada nggak? collab. Masih udah jelek sih, cuman masih ada. Masih Geraha Obor masih. Dia mau ngomong Geraha Obor. Udah nggak dong. Udah nggak ada. Udah rangkap. Udah kayak Udah jadi yoyo. Tempat apa? Yoyo kan? Hah, iya. Sate Taichan yoyo. Masih yang belok kan kiri. Bukan. Kita bahas Sesudah Taichan yoyo. gimana? Sudah yoyo dong. Maksudnya ya? Kayak tempat dekor-dekor gitu lah. Oh. Iya. Itu masa-masa Gitu. nongkrong di toko juga tuh karena kenal temen. Hmm. Iya kan, beberapa. Soalnya emang penny yang kecil itu, Iya. itu gawat bareng-bareng. Gawat. Iya. Itu gawat. Penny yang masih di samping ya? Iya. Kan Iya, dia, kanan. dia pindah. Kanan dong. besok ke kiri kan? Kanan terus Iya. di tengah itu Iya. kan? Iya. Itu Terus lo beli situ tuh Di ya? situ gue beli, wah di waktu itu barang-barangnya juga Tajir ajaib. juga lu, tajir juga. Ah, kan gue ngerengek yang penting. Oh ngerengek. Tapi Ngerengek. tetep tajir lah. Oh, 100 juta tajir. sepatu waktu itu mahal, Jack. Lumayan sih. Iya kan? Lo, dia di counter lagi dengan ketajiran itu. Oh. Gue tahu arah yang mana. Kagak orang humble. Wah konsisten tuh ya. Dari episode ini sombong tiba-tiba Humble. Gue humble. Tiba-tiba jis. Humble ngomong lagi. Udah habis dari situ ya udahlah, ya di SMA lumayan kelihatan lah ya. Yang lain Iya. pada pakai sepatu skate, Heaven segala macam, gue pakai skate high neck vest udah kayak ya mungkin orang nggak ngerti, Lo cuman pakai buat gue sekolah ya? Sayang buat juga sekolah. tapi gak.
Mau pakai kemana? Mau pakai mana lagi? Ya karena Sekolah kita dulu kan belum pada yang saat kayak itu. mau tempat pamer kita pertama sekolah sih, bener. Nggak, dan kalau lu pun pakai neck face, lu ke mall pun juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bener. Itu bener-bener segelintir orang yang Iya. mulai ke sneakers, apalagi tahun itu ya. Iya. Nah, jadi mendingan ke sekolah tuh lebih kena karena lu langsung ketemu sama teman-teman Kecuali lu pakai sepatu basket gitu, misalnya N1. Crazy 8 Iya. atau N1. Ya iya, itu orang udah notice. Iya, lu common ya ibaratnya. Iya. Betul. Nah, kalau menurut lu kenapa sih sneaker bisa punya posisi kuat di fashion bahkan mengalahkan item lainnya? Karena mungkin emang ininya ya, emang secara culture sneakers mungkin dari dulu sampai sekarang pun yang entry point paling bisa dipakai sehari-hari. Kalau baju kan lu bisa gonta-ganti, lu kalau beda atau sama gitu seminggu lu pasti diomongin kan. Tapi kalau sepatu tuh ya semakin jelek makin kayak bagus. lu Converse jelek terus keren gitu lu pakai konsisten. Identity. Dulu kalau beli Converse semuanya dihancurin dulu. Benar. Baru di ini gitu. Dan secara culture even kayak majalah High segala macam nge-glorify itu kan. Yes. Sepatu jelek, vintage, ya udah. Nah, kalau dari pengalaman lo, sneakers tuh lebih banyak lahir kan dari fungsi, culture atau strategi marketing. Ya. Atau semuanya bercampur. Semuanya bercampur. Karena storyteller yang cukup powerful memang melalui sneakers dan even brand-brand gede pun menggunakan itu ya untuk bikin tren ya. Nah. Jadi even sekarang misalkan let's say lagi trennya low cut sneakers misalkan. Kemarin siapa yang bilang intinya si Eko itu bilang si Gamatex. Oke. Iya. Oke. Gamatex dia interestingnya adalah emang dia kan sekarang lagi kerja sama Adidas. Even Adidas, Nike Itu segala tuh macam, gokil tuh. Puma bikin tren pun mereka kayak seakan-akan janjian gitu loh lewat footwear gitu. Jadi sekarang lo lihat Ketemunya tuh fans kayak juga dari buka footwear gitu. Oke, yang paling gampang footwear lah gitu. Kalau apparel tuh different world gue ngelihat karena seasonal koleksi segala macam aksesoris tuh. Tapi kalau footwear tuh lo beli satu aja bisa lo punya identity itu. Jadi itulah jadi entry point buat bikin gitu. Jawabannya Bagus, orang media soalnya. makanya. Orang media biasa nulis udah pasti jawabannya intelektual. Iya, parah. Gitu. Daging berat. Kita coba pakai bahasa-bahasa susah nih sekarang. Oke. Bahasa-bahasa Gua nggak bisa intelektual. dong, Gratifikasi. Gratifikasi. Tapi iya lagi itu menurut gue point of view-nya jawabannya kena banget. Kena banget. Technical lah. Technical. Technical dari sisi industri. Dari tapi sisi industri menurut lo dan media. pengalaman terakhir lo di media, lo melihat sneaker culture ini evolving-nya ini udah sampai mana nih sampai hari ini nih? Beda dari zaman gue dulu SMA, zaman dulu Nike Dunk segala macam, even zaman dulu Nike-Nikean beda karena mungkin secara kalau gue dulu ngelihatnya culture sneakers itu di-lead sama Nike. Ketika Nike udah nggak terlalu bergairah, nggak terlalu passionate bikin culture itu, kayak kelihatan tuh. Jadi ada flavor baru yang muncul sekarang. Dan yang gue ngalahin si swoosh itu. Mungkin sekarang si sneakers secara global gue nggak terlalu excited malah. Gue excitednya di lokal. Kalau di global voice kita nggak terlalu berefek, tapi kalau di lokal kita bisa berefek karena kita juga terjun di dalam industri itu gitu. Jadi lokal lebih exciting sih sekarang menurut gue. Iya. Dari kalau lu ngelihatnya dari sisi apanya sih lebih exciting itu? Kita sambil makan. Sambil makan kali ya? Sambil makan. Udah jam segini juga nih. Jujur. Oke. Terima kasih, Mas. Lanjutin dulu, lanjutin. Ya kan kalau lu kayak ngelihat Eagle, ngelihat Spotek, itu kan sebenarnya udah dari dulu dan mereka ngikutin trennya juga gitu 90s apa. Nah, lu melihatnya pas lokal ini yang menurut lu mulai bersuara banget tuh kapan? Kalau gue ngelihat karena sneaker culture itu di-lead sama global. Dan pasti masih ngelihat misalkan di tahun 90 kita bikin seakan-akan seperti global, orang juga nggak ready menurut gue. Ada market readiness juga yang ada faktor pentingnya di situ. Jadi kalau misalkan dulu kita bandingin dulu League Eagle segala macam nggak segairah sekarang karena dulu mereka masih manufaktur, masih supply ya demand simple aja nggak perlu ada hype gitu. Jadi ketika habis itu Eagle segala macam jualan di PRJ orang beli aja nggak usah pakai hype.
Nike ngegunain itu buat nge-grab attention lokal pakai hype, market pun juga ngelihat, oh penting nih. Gue penting buat bikin branding, gue penting sih manufaktur itu penting buat branding segala macam. Iya, nggak cuma sekedar copying si siluet apa segala macam riding the wave, tapi dia harus punya nilai plus sendiri lagi gitu ya. Iya. Karena pun yang gue lihat ya, yang gue dapet infonya melalui sosmed dan segala macam, tahun ini adalah tahun storytelling menurut gue. Yeah. Jadi orang nggak beli produk functional only, tapi storytellingnya yang mereka udah penting banget. Which is itu kita sebagai mengoleksi sneakers itu yang kita dapat dari dulu sebenarnya. Yeah. Cuman akhirnya secara massnya terdelivernya baru sekarang ini nih. Iya gitu. Gue kayak merasa si storytelling ini kuat banget tuh. Ya kawan kita, Aji, Gonjol, Kompas itu tuh kayak mulai tuh mengemas itu dengan storytelling segala macam tuh kayak lumayan turning point. Gue nggak mendisvalue brand-brand lain ya, tapi yang gue lihat mungkin karena gue juga ngelihatnya teman sendiri, lingkungan kita paling dekat lah, paling dekat itu yang gue lihat kayak wah mulai nih gitu. Jadi ya itu nggak sekedar apanya, jadi lo tiap baru produksi outsole-nya, moldingnya, lo ada ceritanya. Pattern apa yang dipakai, ntar uppernya kenapa lu memilih itu apa segala macemnya. Kalau gue melihatnya Kompas, kalau menurut lu? Kalau gue nggak bisa mukul rata di satu brand, karena tiap brand yang tiap brand mau udah ada Kompas, mau Wonder, mau Kanki, mau Unert segala macam, mereka punya apa namanya value yang bisa mereka ngasih ke market. Dan menurut gue itu inovasi ya. Iya. Inovasi mungkin memang yang ngebuka, yang nge-crack itu Kompas, dan mungkin hal ini para founder manufaktur tuh ngeliat, oh brand gue bisa diginiin. Tapi orang-orang, maksudnya thanks to Aji, tanpa mendiskreditkan Aji, orang-orang lain pun dia bisa ngasih flavor baru. Misalnya nama Yuda, gue bikin sekalian, gue langsung ke Paris segala macam, gue bikin surat yang berbeda. Dia bisa ngasih value di sisi itu. Di sisi lain mungkin yang lebih Kanki, dia bisa ngelihat, affordable luxury, everything affordable itu nggak mesti jelek segala macam. Itu menarik dan pol-polan aja udah langsung. Dan it works kok. Kadang kita dulu mikir zaman gue waktu beli Vans 1,2, gue masih ada, gue nggak mau beli barang yang di bawah sejuta. Gitu. Ada rasa sombong ya, maksudnya gengsinya tuh jadi turun gitu kan. Sekarang gue ngeliat, worth it karena satu harganya oke, pas gue coba enak dan nyampe gitu. Udah sesimpel itu. Dan itu yang menurut gue sekarang lokal tuh lagi asik banget di situ. Iya lagi. Karena emang storytelling itu intangible value. Lo beli barang, let's say intangible tuh nggak ini ya, Bro ya? Nggak kelihatan. Intangible. Kayak lo beli barang misalnya 500.000 gitu. Tapi feel yang lo dapat dari storytelling dan segala macam itu sebenarnya kayak barang 3 juta gitu ya. Gitu. Jadi which is yang orang beli sekarang adalah storytellingnya. Nah menurut gua early days itu storyteller pertama menurut gua. Mungkin tidak brand lokal tapi gede di sini, Bata. Sesimpel lo Bata, gue sepatu sekolah tuh Bata. Dia mengkomunikasikan itu terus tuh, sepatu hitam, sepatu upacara, apa segala macam. Itu menurut gue one of storytelling yang terjadi di Indo. Karena Indo ini marketnya emosional banget. Emosional dalam artian Asian ya. Asian tuh kayak gitu sih. Wah, dia bikin sepatunya susah ya. Ternyata bikin sepatu kolaborasi ini dia menggabungkan market yang ini dengan yang ini ya gitu. Jadi Indonesia tuh begitu banget gitu. Kalau luar negeri gue nggak bisa spesifik luar negeri di mana, itu very functional aja. Gue butuh statement, gue beli Berluti. Misalnya gue mau arisan, tas gue harus LV dan Hermes gitu. Lebih ke arah situ. Jadi emosionalnya agak sedikit, persentasenya agak lebih kecil lah. Gitu. Kurang lebih ngomongin gitu. Bata, fun fact juga. Kalau gue ngerasa dulu tuh gue kira Bata tuh Indonesia. Ternyata Kroasia apa Ceko aslinya. Cuman gue diceritain karena dulu sempat berkomunitas kan, dan media Indonesia Sneaker Team kita sempat ada, thank you, sempat ada kerjasama sama Bata. Terus marketingnya tuh cerita,
Bata tuh memang sebenarnya bukan brand luar, tapi dia nge-treat setiap region tempat dia menyebarkan distribute apa segala macam itu seakan kayak Bisa lokal. Localize. Jadi pas di Indonesia terserah lu mau kayak gimanain karena itu pabrik di situ, lu mau buat dengan gaya lo apa segala macam, lo mau owning lo Bata terserah gitu. Gue baru sadarnya pas ngelihat simpel bola highlight World Cup-nya zaman Maradona itu di samping ada Bata, terus gue kaget gitu kan, dari nama keluarga kan Abata, siapa Abata lah pokoknya. Ya udah ke Indonesia dia by the way keluarganya memang sangat happy katanya di Indonesia karena akhirnya bisa bikin pabrik besar dan menamakan daerah dari pabrik itu. Kalibata tuh kali dekat pabrik Bata. Gitu. Terus sama itu punya banyak aset juga dari situ. Jelas. Kayak ya pabriknya, beberapa gedung apa segala macam. Segede itu. Dia yang pertama kali ya ibaratnya ngambil pasarnya Indonesia. Ternyata itu brand luar. Jadi kalau kita bilang kita beli lokal dia itu udah beli brand luar dari kecil sebenarnya. Iya kan? Cuman memang menurut gue, correct me if I'm wrong ya, dia ngambil insight-nya dari fast food brand gitu. Kayak brand A ada di Indo, dia bikin nasi. Localized itu nih. Kayak brand pizza bikin nasi sama rendang kayak apa gitu. Iya, ada rendangnya, ada teriyakinya gitu. Nah, kayak makanan kita sekarang nih. Masuk. Dateng nih. Masuk. Gitu. Ini kebetulan ada dari Fukudon. Gue coba ya. Jadi Fukudon nih dia Karubi. Gue ceritain dikit tentang Karubi nih. Jadi gini. Lu yang pernah di F&B nih. Enak daging sapi. Bukan pernah di F&B. Jadi gue suka sesuatu, gue cari dulu nih ceritanya. Karubi ini sebenarnya gedenya di World War II supaya si orang-orang perang itu makan dagingnya gampang, jadi dibikin boneless. Jadi ini yakinikuka. Gitu. Yakinikuka. Menariknya, ini bikinnya dari ayam. Nah, dia ngiranya sapi tadi. Gue juga feel-nya beef. Tapi bikinnya dari ayam. Gitu. Kayak tren-tren makanan vegan sekarang lah, bikin fake beef dan segala macam. Tapi ini bukan fake karena tetap dari daging juga ya. Iya, benar. Kalorinya lebih rendah. Gitu. Makanya dibikinnya feel-nya sapi, tapi sebenarnya ayam. Ayam. Bukan yang instan ibarat kayak lo ibarat kayak nugget, bukan ya, bener-bener asli. Bener-bener asli chicken cuts gitu. Secara harga pun juga cengli berapa? Ini sekitar kayak 40 ribuan 40 ya? 40 ribuan. 40 ribu. Untuk ukuran segini yang nasinya kenyang lumayan. Terus porsi daging ya bisa dilihat deh. Tadi udah di shoot sedikit. Asik gitu. Sambil ngobrol boleh nih? Boleh dong. Iya, gue juga udah ngiler banget nih. Part penting dari Fukudon, hancur ini. Nasinya benar. Gitu. Karena makanan gini yang matters menurut gue nasinya. Kalau lu udah bawa ini Jepang, nasinya. Kita ngobrol sambil. Tapi ini enak. Ngobrol. Ini boleh juga nih. Latte. Minumannya ditemani oleh Fukucha. Anjir, ASMR. Rasa dagingnya daging banget. Nggak ada lagi mau meninggal nih gue. Mau meninggal. Rasa Fukuchanya sendiri. Apa nih, Bro? Gue bukan matcha drinkers tapi latte. Soalnya menurut gue enak, nggak terlalu manis. Matcha yang gue paling doyan itu adalah dari salah satu brand yang logonya hijau lah. Banyak. Kita ngomongin ya. Gue lupa lagi gue. Itu paling comfort menurut gue. Karena gue coffee drinker tapi kadang ada orang yang emang dia nggak minum kopi tapi dia minumnya matcha. Nah, matchanya tuh harus matcha yang beneran menurut gue. Karena matcha nggak tahu matcha kayak ada kafeinnya juga nggak sih? Harusnya ada ya, karena ada kan dia. Dia menimbulkan sisi adiktif juga menurut gua. Gitu. Kita try. Enak sih, nggak terlalu manis. Gua tadi belum gua aduk. Nggak manis, cuman macamnya ada rasa apanya? Ada rasa apanya nih? Apa? Ada rasa apanya? Nggak sih?
Ada rasa apanya dong? Rasa matcha. Maksud gue ada aromatik apanya gitu. Tapi enak. Kayak matchanya OG ini. Tapi ini matcha banget. Harusnya. Karena setahu Jepang, gua si Fukudon ini juga standarnya tuh matcha yang apa ya? Kayak buat Matcha yang dari fuku. Jepang. Oh, oke. matcha yang matcha seremoni gitu. Oh, seremonial matcha. Seremonial matcha. Okay. Jadi yang kayak dibuatnya serius ya. Iya. Diaduk-adukin. Iya. Oke. Gitu. Secara harga pun sama kayak makanannya. Si Fukudon ini matchanya juga terhitung affordable. Ya kan? Anjing enak. Di 30 ribuan. Oke. Tuh, terus lu bisa bukan dianeh-anehin, lu bisa apa sih? Custom. Bukan kombinasi custom. Ya. Request pakai rich milk Okay. atau oat Milk. milk. Oke. Itu dia. Oh, nice. Makanan ini pun juga sebenarnya kalau kita lihat ya secara daging kan halal, tapi lagi OTW halal nih. OTW. Lagi mengurus ininya lah, ibaratnya sertifikasi halalnya. MUI. Sama jangan lupa ada di online. Oh, ada di online. Ada di GrabFood. online ya apapun ya. Iya, ini dari Jepang. Oh. Ini. Wow, macanya dari Jepang asli. Macanya dari Soalnya seremonial memang dari Jepang asli. Tuh guys, diinfo oleh tim kita, Bapak produser. Produser. Balik lagi Sambil makan. Sneakers nih. Kapan menurut lo point of view pribadi lo sneakers berhenti jadi statement seseorang? Ketika orang itu udah overgrown, apa sih biasanya? Lu udah selesai. Udah selesai. Karena gini, kalau gue masih mikir sneakers yang kita bahas ini adalah sneakers hype ya, sneakers yang collab segala macam. Mungkin ketika orang udah ngelihat, oke, sneakers itu jadi part of certain style gue. Sneakers low, high, gue udah explore banyak style lah. Jadi sneakers itu bukan jadi part of one for all. Ya sneakers itu ya temennya loafer, sneakers itu temennya boots atau apa namanya mid cut shoot gue kayak gitu. Jadi ketika orang udah ngerti stylenya udah lumayan banyak, dia ngelihat sneakers udah part of style gue aja. Jadi pelengkap lah jadinya. Ciri paling gampang menurut lo sneakers yang cuman seasonal. 2 tahun ya kayak misalnya nih lo lihat sepatu apa ya? Sepatu ceper deh. Ini paling 2-3 tahun nih. Ya. Base-nya tuh apa? Berdasarkan apa ya dia menilai? Dari elit globalnya sih menurut gua. Oke. Elit global ya. Karena Tapi setuju. Iya lagi. benar. Jadi Ngarahin trennya kemana? ngarahin trennya. Jadi sebetulnya Oh, dia nggak ngerti lo ngobrol ke gua. Terus dari elit globalnya ketika dia udah stop untuk pumping certain trend, biasanya udah kelar. Tapi ketika lu udah ngelihat, oke, gua tren nggak ngetrend, this silhouette nge-serve purpose gua, ya gue bakal tetap adopt ini sampai kapanpun juga. Ujung-ujung baliknya ke lu lagi sih, ke understanding lu ngelihat apa yang lagi dipumping. Kayak misalkan dulu kemarin gue ngelihat zaman 2016 kan si sepatu Tailwind apa LD 1000 tuh naik kan, comeback kan. Terus zaman itu Fujiwara segala macam bikin, HTM segala macam rilis. Di saat itu orang-orang kayak ngelihat, oke, gue beli. Gue ngelihat itu sepatunya emang bagus. Ya. Dan pada saat itu emang gue nggak kebeli aja. Pas kemarin balik lagi tahun lalu, ya gue beli sesimpel karena emang gue suka, bukan karena lagi di push gitu. Ya. Berarti emang sebenarnya bisa masuk ke nggak tahu ya, masuk ke 30s itu kita nyari sepatu yang suitable buat any kind of outfits lah. Betul. Ya, salah satunya Tailwind itu gue lumayan nafsu banget tuh. Yang tangnya putih tapi ya. Iya. Lu sempet gak sih? Nggak sempat, karena nggak dapet gue. Iya. Gue tuh kadang ada certain sepatu yang ini keren banget, gue harus kejar, tapi kayak gue tetap lebih memilih wishlist gue yang lama kayak itu nanti akhirnya gone. gone apa segala macem gitu kan. Tapi sebenarnya itu sepatu yang ya nanti lu juga bisa nemu juga sih. Iya. Ada beberapa yang sepatu trendy yang menurut gue jadi holy grail dan timeless apapun itu, mungkin kayak body Nike. Aduh, iya tuh. Oh, iya. General rank rugby ya. Itu akan jadi grail tuh. Grail. Tom Sachs yang pertama. Aduh, hancur. Iya, itu sih menurut gue bakal grail karena mungkin ada faktor brandnya juga ya. Brandnya brand dewasa lagi. Yang emang secara energinya juga timeless. Jadi
Gue bisa ngeliat sih. Tadi kan ngomongin ini Andro ya, nerusin yang Tailwind, Hiroshi Fujiwara itu kan ibaratnya collaboration dan biasanya memang udah umum tuh kolaborasi di sepatu. Nah, makin sekarang nular juga kan ke lokalnya. Collaboration culture tuh collaboration culture tuh jadi semakin masif lah. Ini menurut lo kolaborasi itu masih soal cerita atau udah kebanyakan ngejar strategi FOMO? Aduh. Sebetulnya kolaborasi kan baseline-nya adalah lu tukeran database sebetulnya kan. Tukeran database, tukeran market. Tapi kalau tidak diiringi dengan function yang nge-serve suatu function, apa nggak ngerti gue, siluet yang nge-serve suatu function, menurut gue tuh jadi kayak gimmick aja gitu loh. Kalau brand terlalu banyak collab pun menurut gue jadi nggak seksi. Karena lo original story lo nggak lama-lama kayak seakan lo nggak kuat, nggak pede dengan si produknya gitu ya. Harus mungkin dibikin bukan rada jarang, sebenarnya terserah, tapi kayak dipirit-pirit kali ya, biar orang ada penasaran di brandnya. Baseline produk mesti strong sih, 70-30 lah kalau di timeline annual lo. 70% general release, 30% lo sprinkle pakai collab tuh menurut gua pas. 30% tuh lumayan dikit ya. 30% berarti setiap Q lumayan dikit, tapi secara proses effortnya lumayan tinggi. Gede loh. Iya kan, karena memang lo menggabungkan dua pikiran kan. Eksekusi juga nggak akan secepat itu. Jadi yang ideal sebenarnya itu ya 30% per cawu ya. At least 4 bulan sekali ada collab, masih 4 bulan dalam setahun satu brand sekali, satu brand. Dengan sekian banyak brand, berarti setahun banyak banget. Iya sih. Terus menurut lo kolaborasi itu tetap dibutuhkan inovasi atau memang storytelling yang paling penting dari produknya? Kalau ngelihat commerce sebetulnya kolaborasi biasanya kalau kita ngelihat Nike ya, itu kan opener buat siluet baru ya. Kayak misalnya siluet aneh ya kita gunakan Hiroshi buat caranya itu ya. Habis itu general release-nya disikat. Menurut gua nggak serta-merta selalu lewat inovasi sih. Sebetulnya lebih ke POV brand lu tuh segimana. Kalau gua ngelihatnya kalau kolaborasi formulanya adalah global brand butuh buat lokal, POV lokal brand penting buat punya global point of view. Jadi seksi gitu loh. Ya nggak sih? Kayak lokal, misalnya let's say lokal brand. Ya, maksudnya ada effort juga. Cuman bisalah lu bisa collab sama siapapun di lokal ketika lu pas. Tapi ketika lu punya global collab, itu jadi sesuatu yang wah bagus nih. Maksudnya portfolio bagus juga gitu. Cuman gue ngelihat sekarang kolaborasi itu again nggak serta-merta harus selalu dengan brand, tapi dengan siapapun yang punya POV atau story yang unik. Iya. Kayak kemarin gue ngelihat si Zara sama si Soshiyotsuki gitu, habis menang LVMH, anjir nyampe. Gue hampir kayak oke gue mau beli. Zara sama Aaron Levine, nyampe. Gitu. Jadi padahal Zara tapi dia ngelihatnya tuh hyper lokal banget gitu. Menurut gue seksinya di situ. Iya. Sneakers scene hari ini tuh growing atau makin absurd? Absurd. Tetap growing, cuman ke channel yang berbeda-beda. Kalau dulu kita ngomongin growing kan biasanya yang general ya. Satu tren di lead sama something yang gede, something yang global. Kalau sekarang ngelihatnya banyak niche yang tiap-tiap brand itu punya jagoannya masing-masing. Let's say kita ngomongin trail running misalkan. Ada dari Satisfy, ada dari Norda, ada dari Hoka gitu misalkan. Even mungkin ada dari Roa misalkan. Nah, tiap-tiap ini kan dia punya DNA-nya berbeda-beda ya. Norda mungkin yang lebih luxury ya. Luxury pernah collab sama Zenya juga. Terus mungkin kalau yang Satisfy mungkin lebih yang anak-anak rock band atau anarkis runners misalkan kita nyebutnya indie. Hoka mungkin buat yang lebih anak-anak menswear misalkan, dan misalkan si Roa mungkin anak-anak yang lebih gorecore. Jadi tiap genre punya subnya sendiri, dan sekarang brand makin harus harus
di-push buat lebih hyper lokal lagi gitu. Jadi sangat lebih growing menurut gue, cuman sekarang karena consumernya lebih pinter dan lebih punya aspirasi gue hidupnya mau di mana style langsung gimana. Tahu arahnya ini ya, pilihannya udah tahu pilihannya gimana gitu. Yang style gue banget tuh yang mana gitu ya. Betul. Ngomong-ngomong outdoor, kan gue nih kan ngelihat IG lo nih, activity baru. Activity baru. Yeah. Dan itu terlihat, kalau gue terlihat sangat menarik, tapi kok kalau gue ya melihatnya lumayan intimidating karena berasa banget eksklusifnya. Dan gue pertama sih suka banget logonya. Udah ya gue selalu melihat itu kadang wah catchy nih logonya. Itu lo bisa ceritain gak sih? Apa yang lo kerjakan ini brandnya boleh kenalin. Nice. Nah pas bener. Jadi sebetulnya ini gue gak ada gak? Dan ini gue kasih gocap. Kelar. Jadi yang dimaksud Mas Polo itu adalah komunitas Mountain Friends. Yeah. Jadi background sedikit. Jadi kita bikin semacam komunitas. Salah satu co-founder lah. Gue tuh berempat. Ada 3, ada si Sisi, Nindi, sama Sab. 3-tiganya ini sebenarnya anak agency, ada art director, marketing director di agency. Awalnya sebetulnya kita bikin karena kok kita nggak menemukan tribe gunung yang kita pengen. Ada yang gopkor banget, ada yang mapala banget, tapi nggak ada yang kalem gitu. Yang kalem aja gitu. Nggak usah terlalu, kalau gue ngeliatnya nggak usah terlalu ambis. Terlalu ambis nggak, bukan yang performance banget lah. Bukan performance. Curug pun enak, yang penting togetherness-nya kalau kita. That's why namanya sih Mountain Friends. Nah, namanya sendiri juga kita emang sengaja Mountain Friends aja biar orang relate dan nggak intimidated justru. Logonya segala macam, typografi, event kurasi orang-orang yang event kontennya juga konten yang gila dipikirin banget. Iya, konten yang ya orang biasa aja gitu. Orang yang bukan yang lo harus kuat, lo harus ini untuk naik lah gitu. Jadi si Mountain Friends sendiri sebetulnya kita pengen that mountain atau outdoor itu jadi part of everyday lifestyle. Dan emang secara komunitas kita justru ini kebetulan ya, bukan kita desain juga, tapi emang kebetulan teman-teman kita kayak dari arsitek, desainer, musisi, DJ itu seneng ternyata. Karena gue ngelihat ada capeknya ketika lu berlifestyle di kota. Oh iya, itu menjadi getaway lu ya? Getaway. Jadi yang gue rasain ketika gue dulu pernah pertama kali hiking bareng temen adalah ketika gue di atas, itu tuh bener-bener suka ngeliat yang di bawah gitu. Terus itu Dimas Indro kayaknya. Dimas Indro, CEO. Ingat bawah dewasa. Jadi gue ngeliat ketika gue di atas, obrolan tuh bener-bener jujur. Maksudnya tulus lah. Ketulusan itu tuh bisa tercipta ketika lo di atas gitu. Kalau seharian lo udah dongkol-dongkolan, nunggu-nungguan segala macem, itu kan lo ngelatih ego juga ya. Jadi yang di atas tuh bener-bener kayak lo harus katanya kayak gitu. Harus bener. Ego Dan lo parah. Jujur, gua apa lo egonya? Lo. Gua dulu. Jadi refreshing method kita lah buat orang-orang kota, buat desain. Jadi kita mengenal manusia itu jadi lebih genuine, lebih clear. Genuine. Kalau di sini, kalau di Jaksel-Jaksel atau di kota, yang lo tutupi. Bagus bahasa Inggris lo. I know. Activity lo sama trail run itu something relevant atau incommon untuk digabungin jadi satu, atau memang lo cuman free camp aja? Kalau si Mountain Friends ini konsepnya adalah semua hal yang berhubungan dan punya roots di mountain. Jadi sebetulnya gitu. Jadi trail pun sebetulnya part of it, karena ketika gue bisa satu geng ke atas, kadang-kadang ada 2 orang yang 3 orang yang emang performance banget malah lari. Jadi ya gue melihat Indro tuh trailer bisa bisa. Soalnya dari kecil gininya itu lagi mikir. Saya lagi dari kecil kebanyakan bohong jadi gedean. Gue pas nonton Misteri Gunung Merapi itu dapet tuh desire gue trail run nih. Jujur sih, gue jawabannya inkonsisten antara lu Jis sama tadi Avi gitu. Jadi taste lu yang gimana nih? Kehidupan pas gue di Jis kan masih zaman TV. Sama Mbak ya, nontonnya sama Mbak. Dulu Cartoon Network. Itu nggak ada Space Tune.
Nah iya, itu berarti bisa itu berarti dua hal yang bisa digabung. Bisa. Oke. Tapi menariknya juga apa ya? Mungkin gue bilangnya antara mountaineering atau athletic gears-nya si gunung ini. Ini lagi menarik parah nih menurut banget. Gua. Iya. Kayak akhirnya lu dijadiin bukan sekedar lifestyle gitu, apa ngomongnya behavior habit, gaya hidup. Kayak lu gaya hidup juga. Ya beda sama lifestyle anjing. Enggak, tapi jadi bukan gaya hidup doang, tapi kayak habit atau jadi identity lo. Identity. Iya. Karena emang banyak fungsinya. Maksudnya kalau lu ngomongin personal branding, si gunung itu ada fungsinya ketika nih orang free spirit, nih orang open, nih orang sehat segala macam. Jadi itu jadi part of positive personal branding. Dan di satu sisi lain adalah buat orang yang seneng fashion, orang yang seneng difotoin, lu kalau foto di gunung tuh emang bagus banget. Iya. Langitnya bagus, cerah segala macam, lookbook banget. Bener. Maksudnya itu nggak perlu lighting yang gimana bagus, banget. Udah langsung jadi. Iya. Gue ada pertanyaan yang lumayan keluar sedikit nih, opini yang penasaran. Tapi menurut lo pemilihan, karena sekarang kan lo bilang mountaineering lagi naik apa segala macam, itu sedikit menjadi pelarian agar rada berbeda dengan lari biasa nggak sih? Biar lo punya hobi beda, biar lo kelihatan ini. Kalau dari lo berdua nih, nggak tahu. Wah, ya orang nggak pernah. Nggak tahu. Kalau gue ngelihatnya lebih ke mereka udah level up kayaknya. Kayak level up. Level up ya kayaknya. Tapi itu pun sebetulnya antara trail sama lari yang di road gitu, itu pun juga nggak bisa mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini secara performance. Karena seninya beda juga. Trainingnya juga beda juga gitu. Jadi lebih ke mungkin kalau orang-orang ke trail karena mungkin secara gue balik lagi mungkin secara tren dan fashion lagi ke arah sana. Jadi, gue pengen aspire buat that kind of lifestyle biar gue bisa consume this kind of brand, mungkin salah satunya di sini. Iya. Soalnya apa namanya? Tahu tadi. Gue sebenarnya tahu semua. Mirip-mirip aja. Iya. Kalau nggak butuh narasumber. Iya. Cuman mengimbangi partner. Kadang harus gue turunin. Oke. Itu part kedewasaan gue. Ya oke. Benar. Dari nggak tahu tadi itu ya. Iya. Menurut gue balik lagi ke trail run sama lari biasa itu ya preferensi orang sih menurut gue. Kayak banyak kayak gue termasuk yang boring untuk lari di jalan. Lari di treadmill gue lebih suka karena gue nggak terlalu banyak distraksi gitu. Misalnya. Iya. Tapi ada orang yang emang soalnya kalau lo trail run lo udah pasti dapat view. Iya. Ya kan, udah pasti dapat view. Nggak terlalu chaotic dengan orang, mobil dan lain-lain. Udaranya bagus. Tapi challenge keluarnya lebih besar. Jadi menurut gue tuh, buat orang-orang yang emang adrenaline chaser tuh. Iya. Lebih ke situ. Gue bukan mendalami. Gue mencari tahu tentang trail run itu kan karena Salomon. Jadi Salomon itu waktu gue di Hong Kong 2016. Era 2014. Itu di Mob. Ada Salomon All Black tuh. Hampir gue beli tuh. 2014. Di Mob. Hampir gue beli tuh Salomon All Black. Karena gue sudah melihat di sosmed tuh, wah ini sepatu apa nih? Iya. Lucu nih. Penasaran ya. Bentuknya, dan gue suka sepatu Nero kan. Menurut gue XT6 tuh lumayan Nero. Ini sepatu apa nih segala macam. Akhirnya gue gak beli. Terus melihat mulai menjamur lah. Makin kesini. Ada penyesalan. Ada. Karena gak jadi yang pertama. Trendsetter. Kepancing. Penyesalan adalah penyesalan. Berapa tahun kenal gue? Baru 2 tahun terakhir. Gitu. Ada aja. Soalnya emang kan negara sepatu tapi kayak gitu kok. Iya, negara originnya pun juga menarik. Maksudnya si trail run ini kan lahir di Meksiko 1905, 1907. Meksiko terus serius. Meksiko kayak yang lu Eropa. Jadi tuh lebih ke preferensi ancient footpath-nya orang-orang Meksiko tuh. Huaraki. Gitu. Grassroots itu kan. Gitu. Jadi udah emang ancient footpath-nya tuh dari situ. Gitu. Abis itu baru diperbarui ada UTMB. Sekarang ada ITRA. Betul. Segala macam gitu. Jadi
Nah, menurut gue makin naiknya nih karena UTMB. Betul. Justru. Jadi di elevate lagi nih. Bener. Si gear-gearnya. Bener. Itu jadi sopan banget. Itu kayak jadi fashion show lu nggak sih buat? Kalau di sana? Iya dong. Iya. Maksudnya si UTMB ini secara prestige. Iya. Dan karena organisasinya makin kuat, otomatis brand jadi. Iya. Gue harus bikin apa lagi nih? Punya proving ground. Iya. Dan ITRA ini kayaknya menurut gue lumayan berpengaruh nih. Yep. Gitu. Terakhir nih, apa yang menurut lo harus tetap dipertahankan dari sneakers culture kita balik lagi ke depannya? Dan apa yang harus ditinggalkan? Passion brand untuk melihat hyperlokal tadi sih menurut gua. Karena itu yang bikin seksi menurut gua. Oke. Ya. Nah, ketika lo let's say Berarti ini untuk brandnya nih ya? untuk brandnya Dari ya. sisi brand dari dulu sisi nih. brand dan mereka yang bikin tren kan ujung-ujungnya kan. Iya. Jadi gue ngelihat si hyperlocality itu kayak misalkan Nike, gue bisa masih Nike lah atau On or Everything tiba-tiba bikin campaign sepatu terinspirasi dari budaya Bugis atau Betawi gitu kan kayak keren ya, maksudnya Bugis keren, Betawi gue nggak kebayang. makanya gue juga Dua dong, bukan contoh masing-masing gitu misalnya atau budaya Fangkot atau everything yang kayak Indonesia banget atau yang negara lain ya. Jadi pada saat dia rilis misalkan di pasarnya Indonesia, dia bisa membuat itu localize itu. Localize. Itu yang menurut gue bakal keren. Mungkin yang sekarang kebagian kan tetap Korea, Jepang atau gitu-gitulah. Cuman ketika udah sampai situ, menurut gue sih market bakal ngerespon. Karena terlihat sekarang local brand ngerespon bikin sesuatu yang itu aja orang juga bisa ngelihat gitu loh. Iya. Tapi kita tuh sangat ini sih maksud gue kita sendiri udah dipandang sebelah mata banget menurut gue Indonesia. Dan Indonesia pasti kan di general jadi Southeast Asia dan itu budayanya juga, wah dia ngeliat sesuatu tuh kayaknya. Binatang mau jatuh. Apa? Binatang mau jatuh. Terus Paul? Iya, jadi lo pasti ngelihat budayanya Southeast Asia itu aja banyak. Itu aja banyak. Di beberapa negara. Jadi kayak itu yang menurut gua semoga sih Indonesia lumayan kecolek. Maksudnya lumayan dilihat. Kayak Filipina aja tuh udah menurut gua. Betul. Sama Nike kan. Lo tuh udah sangat-sangat dilihat. Which sebetulnya itu adalah room for growth buat local brand. Mainin itu. Iya, harusnya. Instead lo kepikiran. Sebenarnya emang si apa ya? Gue mungkin ini bego-begoan aja. Kalau misalnya bego bener. Thank you. Anjing. Gue mau ngomong apa tadi? Sorry. Misalnya brand-brand lokal nih punya departemen khusus trend analis. Itu pasti bakal seru banget ya. Nike itu punya energy marketing. Itu kan brand luar. Kalau brand kita nih kita tapi lo tahu kan harganya pasti nggak. Terus lo juga gue yakin banget dianggapnya lo kerja lo apaan, gabut banget lo cuman padahal lo harus grassroots. Sebenarnya itu something worth to try menurut gue. Iya. Banget. Gitu. Karena kan balik lagi kita selalu gue nggak bilang mengcopy lah, kita selalu mengadaptasi brand-brand barat gitu barat. gitu. Kalau emang ternyata brand-brand timur bisa bikin sesuatu yang bisa menginfluence brand barat, apa enggak? Iya. Banget. Gitu. Kalau gue ngelihatnya ada gap of visual craftsmanship. Karena kadang kita ada satu brand yang gue ngangkat lokal budaya ini, tapi di eksekusinya kentang juga orang masih mikir sebenarnya kurang. Tapi kalau misalnya lu bayangin budget Nike buat buat bikin campaign yang kayak misalnya koleksi Betawi gitu, kayak wah gokil tuh pasti. Adidas cablak gitu ya kan. Adidas tuh udah pernah kan kalau nggak salah Bali yang Indonesiaan selain yang Bali gitu-gitu. Bali, Kalimantan. Kentang tapi jauh. Yang kolaborasi sama artis-artis ini tuh. Kentang. Iya. Iya nggak booming. Nggak. Kayak lo seakan kayak lo buat deh kita. Itu berasa lo gue ada budget segini lo buat deh gitu. Nggak di-amplify. Ini lebih ke marketing matters gitu. Marketing matters ya. Lo bikin lokal aset lah bikin gitu. Visual apanya tadi lo bilang visual craftsmanship. Iya, visual craftsmanship-nya. Production value-nya lah yang menurut gue harus ditingkatin. Makin kesini gue ngelihat brand owner makin ngerti tuh, gue invest segini pasti. Karena ketika lo bikin sesuatu yang bagus tuh lo nggak bakal rugi. Maksudnya lo buat archive lo juga, buat
buat lo present let's say ke retailer segala macam gitu. Menurut gue. Agree. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Semoga mendapatkan ilmu-ilmu mountaineering. Tadi cara bangun tenda, bikin buat api unggun. Ya pakai lidi ya. Iya, biasanya pakai ini kan, pakai ini lidi. gue bisa nih gue nih. Dilempar, habis itu muter. Gasing dong. Salah. Oke, itu aja. Gua Indro, gua Angga dan Angga sebagai narasumber. Kita pamit dulu. Dan My Trip. My Adventure lah. Jangan lupa subscribe, Ceramics Studio. komen, Ih, baru lu di share. YouTube ya. Wah, Ceramics Oke. Studio dari Bye. Thailand. Bye. Bye.